Nah, jadi Bapak Ibu semua sahabat SD yang berbahagia, untuk Permendikbudrismen nomor 12 tahun 2026 merupakan pembaharuan dari Permen yang lama, yaitu Permen nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah. Jadi di dalam permen yang baru ini kita menyempurnakan lagi disesuaikan dengan tujuan dan juga visi misi pendidikan menuju Indonesia Emas. Di dalam permen yang sudah ditetapkan ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama terkait dengan ketentuan umum, bab kedua penyelenggaraan MPLS, di mana di bab kedua itu terdiri dari 4 bagian. Bagian ke-1 umum, bagian kedua perencanaan MPLS, bagian ketiga pelaksanaan MPLS, bagian keempat pasca pelaksanaan. Kalau Bapak Ibu cermati, tentunya di bab kedua ini fase-fase MPLS itu mirip ataupun sama dengan fase di dalam SPMB ramah maupun SPMB sebelumnya, di mana ada siklus perencanaan, ada siklus pelaksanaan dan juga pasca. Di saat ini SPMB masih berjalan dan di beberapa daerah di bulan Juli minggu ke-3, ke-4 mungkin sudah mulai tahun ajaran baru dimulai, sehingga dari kementerian memandang perlu untuk segera mensosialisasikan Permen Dikdasmen nomor 12 tahun 2026 ini, agar Bapak Ibu semua yang ada di Dinas Pendidikan, yang ada di satuan pendidikan itu dapat segera melakukan perencanaan dengan baik dan memahami apa yang ada di dalam pengaturan MPLS ramah beserta perubahannya. Kemudian di dalam bab 3 itu ada pemantauan, evaluasi dan pelaporan, bab 4 terkait dengan larangan dan sanksi, dan bab 5 tentang ketentuan penutup. Lanjut. Bapak Ibu semua, hal yang membedakan MPLS Ramah dengan permen sebelumnya, yaitu Permen 18 tahun 2016, di mana di sini ada perubahan durasi pelaksanaan MPLS. Yang semula di permen lama itu masih 3 hari, kemudian disempurnakan melalui SE dari Kementerian Pendidikan di tahun lalu menjadi 5 hari, dan di tahun ini kita atur lebih kuat lagi di dalam permen bahwa MPLS ini memiliki durasi sebanyak 5 hari. Kemudian perubahan mendasar yang kedua, adanya tambahan terkait dengan materi utama dan materi pilihan. Jadi Bapak Ibu semua, sahabat sekolah dasar yang ada di kabupaten dan kota yang ada di satuan pendidikan diperkenankan untuk memilih materi pilihan disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan sekolah. Kemudian adanya kegiatan sosialisasi kepada orang tua, wali atau walaupun wali murid sebelum MPLS dimulai. Kemudian perubahan mendasar. Dalam Permen nomor 12 tahun 2026 ini tentunya berdasar atas Permen Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang menjadi ruh dari MPLS Ramah ini, sehingga mulai dari SPMB tentang membudayakan sekolah aman dan nyaman seperti tadi yang disampaikan Bapak Direktur, bahwa untuk menjadi suatu budaya itu perlu dilakukan pembiasaan setiap hari. Lanjut. Wah, Bapak Ibu semua yang berbahagia, seluruh sahabat sekolah dasar, MPLS Ramah merupakan kegiatan awal murid baru yang menghadirkan pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan dengan menghormati hak setiap anak dan memuliakan warga sekolah, sehingga sekolah menjadi rumah kedua yang aman dan nyaman bagi semua murid. Dan satuan pendidikan yang menyelenggarakan MPLS Ramah ini mulai dari TK, kemudian sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMA, SMK, dan juga SLB. Jadi ini dilaksanakan di seluruh jenjang pendidikan. Lanjut. Kita masuk ke dalam ketentuan umum yang merupakan awal di dalam Permendikbudrismen, di mana pembaruan regulasi bertujuan agar lebih selaras dengan arah kebijakan dan perkembangan hukum mengenai MPLS, di mana kita sudah memiliki pengaturan budaya sekolah aman dan nyaman, kita sudah memiliki pengaturan terkait SPMB ramah,
sehingga ini perlu diselaraskan. Kemudian, di dalam ketentuan umum juga diatur bahwa MPLS itu diselenggarakan untuk mengenal potensi murid, di mana di dalam MPLS itu bisa digali, baik dari informasi orang tua yang, memberikan, info kepada satuan pendidikan ataupun, guru yang mengarahkan dan melihat potensi murid untuk, apa yang dimiliki talentanya, berdasarkan minat dan bakat. Kemudian di situ, dikenalkan juga kurikulum yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, kurikulum tentunya kurikulum nasional dan, untuk di daerah ada, karakteristik tertentu yang disampaikan dalam muatan lokal. Kemudian pengenalan warga sekolah, di mana warga sekolah itu, tidak hanya murid dan guru saja, sahabat sekolah dasar. Di, warga sekolah itu juga termasuk tenaga kependidikan yang menangani administrasi, ada juga, tenaga yang menangani, kebersihan, keindahan lingkungan, bahkan ada ibu kantin yang menjadi warga sekolah, itu, dikenalkan. Kemudian pengenalan lingkungan sekolah, jadi dikenalkan kepada murid apa saja yang ada di lingkungan sekolah, di mana letak perpustakaan, di mana letak toilet, di mana aula untuk olahraga ataupun pertemuan, ataupun di mana lapangan yang untuk, tempat olahraga ataupun, eee, tempat di mana ekskul-ekskul yang ada di sekolah dilakukan. Dan ekskul-ekskul ini merupakan bagian yang akan dikenalkan di dalam MPLS untuk melihat, minat bakat, anak-anak sahabat, sekolah dasar kita. Sehingga murid-murid, sejak mulai hari pertama tahun ajaran baru dapat merasa aman dan nyaman. Aman dia mengenal lingkungan sekolah, mengenal warga sekolah dan, seluk-beluk yang ada di sekolah tersebut sehingga, perasaan, dia dimuliakan dan juga dihormati dan diperhatikan di lingkungan sekolah. Kemudian, Bapak Ibu semua di ketentuan umum juga mengatur penerapan budaya sekolah aman nyaman, di mana penyelenggaraan MPLS dilaksanakan berdasarkan asas budaya sekolah aman dan nyaman yang tentunya Bapak Ibu semua dari, Dinas Pendidikan, dari Satuan Pendidikan sudah, mengetahui terkait dengan apa itu budaya sekolah aman dan nyaman yang sudah disosialisasikan tentunya oleh kementerian. Lanjut. Ya, selanjutnya, Bapak Ibu, sahabat sekolah dasar, untuk penyelenggaraan MPLS itu terdiri dari 3 tahap atau fase seperti SPMB ya Bapak Ibu semua, di mana di dalam perencanaan itu mulai dari membentuk panitia MPLS, kemudian menyusun program MPLS, yang ketiga sosialisasi program MPLS ramah kepada orang tua. Di mana dilakukan sosialisasi ini dalam rangka juga Bapak Ibu dapat segera melakukan perencanaan, nanti di satuan pendidikan masing-masing dan juga tentunya atas koordinasi dengan Dinas Pendidikan kabupaten kota setempat. Kemudian di tahapan pelaksanaan itu adalah di mana MPLS dilaksanakan, yang dimulai dari minggu pertama tahun ajaran baru. Di dalam MPLS Ramah, tahap pelaksanaan disampaikan materi utama yang memang, harus disampaikan kepada murid-murid baru dan juga materi pilihan yang boleh dipilih oleh, sahabat sekolah dasar atau panitia MPLS yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Kalau untuk materinya di dalam permen ini mengatur terkait ketentuan yang umum, nanti secara khusus ataupun mendetail akan dijelaskan oleh narasumber dari Puspeka selanjutnya. Kemudian yang ketiga, di dalam pelaksanaan tersebut, juga disampaikan seragam dan atribut itu tidak boleh memberatkan orang tua maupun murid itu sendiri. Jangan, mengharuskan untuk memakai seragam yang harus beli gitu. Karena, tentunya itu akan memberatkan bagi, orang tua yang memang kemampuan finansial atau ekonominya kurang mampu ataupun, dalam waktu singkat harus menyediakan seragam tentunya itu akan merepotkan. Jadi, dipermudah dalam penggunaan seragam dan atribut pada saat MPLS. Kemudian pada tahapan pasca pelaksanaan,
di sini dilakukan evaluasi pelaksanaan MPLS dan hasil evaluasi tersebut wajib disampaikan kepada orang tua dan ataupun wali murid. Lanjut. Ya, Bapak Ibu, sahabat sekolah dasar, tadi sudah disinggung ada kepanitiaan MPLS di satuan pendidikan, di mana panitia tersebut terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan masing-masing. Tetapi apabila terdapat keterbatasan panitia MPLS, untuk jenjang SMP, SMA, dan SPK itu dapat, mengikutkan kakak-kakak kelas yang tergabung dalam OSIS, dalam MPK, di dalam misalnya, panduan untuk diikutkan dalam kepanitiaan. Kalau ini untuk jenjang, SD, sahabat sekolah dasar, karena memang belum ada OSIS, belum ada organisasi, tentunya belum dapat melibatkan murid-murid, yang kakak-kakak kelas, seperti itu. Di sini, panitia MPLS itu, ditetapkan oleh kepala sekolah, kemudian disampaikan atau dilaporkan kepada, dinas pendidikan di wilayah masing-masing. Kemudian setelah, disusun kepanitiaannya, sudah ditetapkan, sudah dilaporkan, panitia tersebut wajib menyusun program MPLS ramah. Program yang disusun meliputi apa saja kegiatan MPLS, kemudian rincian pelaksanaan MPLS di mana di situ berisikan jadwal kegiatan, durasi kegiatan MPLS-nya, berapa waktunya, untuk pengaturan, schedule-nya, kemudian lokasi kegiatan di mana, kemudian siapa yang akan menyampaikan materi, apa itu materinya, tentu itu sudah dikurasi Bapak Ibu semua, jangan sampai ada, pemateri maupun materinya yang tidak sesuai untuk disampaikan, di satuan pendidikan. Kemudian bagaimana strategi metode penyampaian materi, apakah, langsung, di sekolah ataupun bisa ditambah dengan ada, kanal-kanal ataupun materi-materi yang bisa diakses online ataupun melalui kanal lain. Kemudian di situ juga direncanakan anggarannya untuk pelaksanaan MPLS. Tentunya, di sekolah penerima BOSP itu dapat menggunakan dana BOSP untuk pelaksanaan MPLS. Ataupun dari anggaran dari, masing-masing yayasan untuk sekolah swasta apabila dibutuhkan silahkan saja, yang penting anggaran tersebut berasal dari sumber pendanaan yang sah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, seperti itu. Seperti misalnya untuk satuan pendidikan dilarang menerima sumbangan dari perusahaan atau mitra yang terasosiasi dengan tembakau, dengan, minuman keras, dan hal-hal yang memang berbahaya ataupun terkait dengan partai politik itu tidak boleh masuk ke dalam satuan pendidikan. Begitu ya sahabat sekolah dasar dan juga, satuan pendidikan bisa menambahkan program lain sepanjang itu masih terkait dengan MPLS. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu sahabat sekolah dasar, setelah webinar ini tentunya, Bapak Ibu sudah langsung ke depan mungkin di minggu-minggu depan dapat bisa, mulai mensosialisasikan MPLS kepada orang tua, wali, murid dari yang memang kalau yang sudah, diterima untuk, SPMB murid baru itu sudah ada daftar ulang itu silahkan segera disosialisasikan, eee, paling lambat 5 hari sebelum MPLS dimulai. Jadi kita berikan waktu 5 hari sebelum MPLS itu dilakukan sosialisasi dengan harapan, orang tua, murid, guru dapat mempersiapkan dengan baik sebelum MPLS itu dimulai, seperti itu. Untuk sosialisasi MPLS, paling sedikit memuat terkait dengan tujuan dan asasnya, materi, jadwal, larangan, peran tanggung jawab untuk panitia maupun peran tanggung jawab, orang tua, wali murid, mekanisme pelaporan atau pengaduan bagaimana, data murid baru bagaimana. Nah, di sini Bapak Ibu semua ada keterlibatan orang tua di dalam MPLS, ada peran tanggung jawabnya. Misalnya di dalam MPLS nanti akan dikenalkan, eee
terkait untuk menggali minat bakat, murid, perlu mengundang orang tua yang memang bisa menjadi narasumber, itu bisa dilakukan. Dan secara umum tentunya peran orang tua dalam mendukung masa MPLS masing-masing anaknya. Kemudian, tentunya dengan data murid baru yang sudah diperoleh itu masuk ke dalam program, MPLS di masing-masing sekolah. Kemudian Bapak Ibu untuk sosialisasi program MPLS yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan maupun yang dilakukan oleh satuan pendidikan, dilakukan melalui surat resmi ataupun mau tatap muka misalnya diundang seluruh, orang tua ataupun wali murid baru itu diundang, untuk misalnya pada saat daftar ulang ataupun ada, memang direncanakan atau diagendakan sendiri, setelah resmi, menjadi murid baru maka bisa dilakukan sosialisasi tatap muka ataupun lewat media komunikasi lain yang efektif mengingat, sekarang ini perlu, memperhatikan, prinsip efisien dan efektivitas. Misalnya bisa dilakukan melalui daring, melalui Zoom meeting, ataupun melalui kanal media sosial dari satuan pendidikan masing-masing. Bapak Ibu, untuk pelaksanaan MPLS, kita masuk ke fase atau tahapan pelaksanaan MPLS di mana durasinya dilaksanakan 5 hari. 5 hari sekolah pada minggu pertama tahun ajaran baru. Tetapi di sini untuk sekolah berasrama, SLB, ataupun sekolah layanan khusus nih seperti sekolah terbuka, itu ada penyesuaian. Jadi tidak, seperti sekolah-sekolah yang reguler Bapak Ibu semua, Bapak Ibu sahabat sekolah dasar, waktunya dapat disesuaikan, untuk melaksanakan kegiatan MPLS. Karena tentunya karakteristik dari sekolah asrama, SLB, layanan khusus itu berbeda. Misalnya sekolah asrama itu tentunya ada malam hari itu anak-anak tinggal di asrama, apakah malam ada kegiatan MPLS ataupun misalnya untuk layanan khusus sekolah terbuka karena belajarnya dari jarak jauh itu akan diatur secara khusus, seperti itu. Dan, rincian pelaksanaan MPLS dilaporkan kepada Dinas Pendidikan atau kementerian sesuai kewenangannya. Jadi Bapak Ibu semua, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda maupun itu ataupun, sekolah yang diselenggarakan di yayasan itu, melapor kepada dinas pendidikan masing-masing ataupun kementerian, kita memiliki, eee, memberikan perizinan, satuan pendidikan kerjasama maka SPK melapor kepada kementerian. Kemudian untuk lokasi pelaksanaan itu dilakukan di lingkungan sekolah. Tetapi dalam hal lokasi kegiatan MPLS berada di lingkungan luar sekolah, maka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dinas Pendidikan atau kementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing, satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu semua, sahabat sekolah dasar, sekali lagi jika akan melaksanakan MPLS di luar lingkungan sekolah, wajib mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan ataupun kementerian masing-masing. Jadi ini di sini Bapak Ibu semua yang ada di Dinas Pendidikan mengetahui bahwa ada peran tanggung jawabnya memberikan persetujuan ataupun menolak terhadap usulan pelaksanaan MPLS yang diajukan sekolah untuk dilakukan di luar sekolah. Kemudian untuk seragam dan atribut, Bapak Ibu sahabat sekolah dasar, sekolah menentukan sendiri seragam ataupun atribut yang akan digunakan oleh murid baru dalam MPLS. Tetapi dengan catatan, seragam dan atribut tidak boleh memberatkan murid maupun orang tua ataupun wali murid. Jangan sampai diharuskan membeli seragam yang baru ataupun mengenakan seragam yang tidak sesuai dengan tujuan MPLS. Jadi yang meringankan misalnya untuk sahabat SD, anak-anak yang PLS, menggunakan seragam TK-nya itu silahkan saja dengan berbagai corak, warna dari, TK masing-masing, seperti itu. Dan nanti juga akan saya singgung sedikit terkait dengan ketentuan seragam sekolah. Lanjut. Bapak Ibu sahabat sekolah dasar untuk materi MPLS itu sendiri meliputi materi utama dan materi, pilihan. Untuk materi utama sendiri itu, adalah materi yang
wajib dilaksanakan atau diberikan oleh sekolah pada saat MPLS kepada murid. Yang berisikan yang pertama, ini yang wajib dilakukan ya Bapak Ibu, sahabat sekolah dasar. Yang pertama, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tentunya Bapak Ibu sahabat sekolah dasar sudah paham semua. Yang kedua, terkait dengan pagi ceria, itu aktivitasnya apa saja, itu juga sudah paham. Yang ketiga, sopan dan santun bermedia sosial ya. Yang nomor 3 ini Bapak Ibu, sahabat sekolah dasar, mengingat saat ini kita tidak bisa menghindari pengaruh ataupun lepas dari, perkembangan teknologi digital. Yang bisa kita lakukan adalah membekali anak-anak murid kita bagaimana sopan dan santun dalam menggunakan media sosial, sehingga bisa, terhindar dari hal-hal yang memang membahayakan atau tidak sesuai, dengan budaya dan tidak sesuai dengan perkembangan psikologi ataupun, perkembangan anak. Kemudian yang keempat, ini budaya senyum, salam, sapa, sopan santun. Ini wajib diberikan Bapak Ibu semua dan wajib dilaksanakan pada MPLS. Misalnya Bapak Ibu, panitia MPLS maupun guru-guru, tenaga kependidikan menyambut, murid-murid baru di gerbang dengan memberikan senyum, memberikan salam, ya, menyapa dengan sopan dan santun. Mulai dikenalkan oleh warga sekolah, menyambut dengan ramah di gerbang anak-anak dan, dapat mengantarkan ke lokasi di mana MPLS, ataupun ruangan anak-anak ini nanti akan, berada selama 5 hari MPLS dilaksanakan. Kemudian, Bapak Ibu semua, selain materi utama tadi, ada materi pilihan yang dapat dipilih oleh sekolah, sesuai dengan ciri khas dan kebutuhan sekolah. Nanti, dari narasumber Puspeka akan menyampaikan lebih detail lagi Bapak Ibu semua. Kemudian lanjut kepada pemantauan, evaluasi, dan pelaporan MPLS, di mana, untuk pemantauan sendiri itu dilakukan oleh kementerian, untuk sekolah yang, perizinannya dikeluarkan kementerian dan dilakukan oleh dinas pendidikan, untuk sekolah yang di bawah pemerintah daerah dan juga sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dilakukan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPLS. Kemudian untuk, evaluasi, kalau pemantauan kan dilakukan pada saat berjalan ya, sedangkan evaluasi itu dilakukan, untuk melihat ketercapaian tujuan MPLS. Apakah MPLS yang sudah dilakukan itu, tercapai tujuannya, kemudian, mengidentifikasi mana ya, apakah sudah berhasil, apakah ada tantangan atau challenge yang harus, apa namanya, harus bisa diatasi seperti itu. Dan untuk, evaluasi tersebut oleh kepala sekolah disampaikan, kepada orang tua atau wali murid paling lambat 30 hari setelah pelaksanaan MPLS. Ini agar orang tuanya mengetahui tujuannya MPLS itu apakah anak-anak, murid-murid itu sudah, sesuai tujuan yang direncanakan tercapai. Kemudian untuk pelaporan MPLS, sekolah atau satuan pendidikan menyampaikan laporan penyelenggaraan MPLS kepada kementerian atau dinas pendidikan sesuai kewenangannya. Untuk Bapak Ibu sahabat sekolah dasar yang ada di sekolah, swasta ataupun sekolah negeri dengan kurikulum nasional, itu melaporkan, MPLS dengan memberikan rincian pelaksanaan dan juga hasil evaluasi yang telah dilakukan tersebut dan disampaikan paling lambat 30 hari setelah selesai MPLS. Lanjut, untuk larangan dan sanksi ini Bapak Ibu, di dalam MPLS dilarang melakukan perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya. Kita sudah memiliki Permen Nomor 6 Tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman, sehingga, segala bentuk kekerasan, perpeloncoan itu, dilarang. Kemudian dilarang melakukan pungutan biaya atau pungutan dalam bentuk lainnya. Apalagi, Bapak Ibu semua di satuan pendidikan bisa memanfaatkan penggunaan dana BOSP untuk pelaksanaan MPLS. Kemudian dilarang memberikan aktivitas yang tidak relevan dengan kegiatan, MPLS. Misalnya ada aktivitas untuk menghitung beras gitu Bapak Ibu, itu tidak sesuai dengan, tujuan pendidikan ataupun MPLS sebagai masa pengenalan lingkungan sekolah. Nanti, pelanggaran tersebut,
pada saat dimonitor itu di pemantauan itu bisa, terkena sanksi dan wajib dihentikan. Kemudian dilarang juga menggunakan atribut yang tidak edukatif ataupun tidak relevan dengan kegiatan MPLS. Misalnya diminta membuat, atribut-atribut dari koran yang dijadikan, topi atau dijadikan baju sehingga tidak pakai baju dari kertas itu, ataupun hal-hal lain yang tidak relevan dengan kegiatan MPLS seperti itu. Kemudian dilarang juga melibatkan alumni sebagai penyelenggara MPLS. Jadi pelibatan alumni itu sejak dari dulu sudah dilarang karena ini menjadi jalan masuk ataupun pintu masuk terjadinya perpeloncoan dari alumni yang tadinya kakak kelas di situ untuk membalas dendam, kepada anak-anak yang ada. Kemudian, dapat melibatkan murid yang tidak memenuhi kriteria, tapi ini tidak berlaku untuk jenjang SD, Bapak Ibu sahabat sekolah dasar karena belum ada OSIS, MPK maupun, ekskul dari teman-teman yang ada di pramuka dan sebagainya. Tentunya murid yang tidak memenuhi kriteria ini seperti yang ada riwayat kekerasan ataupun, hal-hal lain yang, tidak sesuai dengan budaya sekolah aman dan nyaman. Lanjut, untuk larangan dan sanksi sendiri, yang dilakukan, diberikan kepada panitia yang melanggar ketentuan larangan. Ada sanksi berupa mulai dari teguran tertulis ini yang paling ringan, kemudian penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas dan atau pemberhentian sementara ataupun tetap dari jabatan. Sanksi diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk panitia MPLS dari sekolah negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentunya pejabat yang berwenang ini adalah yang terkait dengan pembinaan kepegawaian. Kemudian pimpinan yang berwenang untuk panitia MPLS pada sekolah swasta. Ini sekolah swasta tentunya ada, pimpinan yang ada di, yayasan masing-masing. Jadi Bapak Ibu semua penutup dari Permen, Dikdasmen nomor 12 tahun 2026 yaitu bahwa permen yang lama itu sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi kita hanya mempunyai satu dasar hukum yaitu Permen Dikdasmen nomor 12 tahun 2026. Lanjut lanjut. Bapak Ibu sahabat sekolah dasar, ini kami persilahkan Bapak Ibu untuk, mengunduh permen tersebut yang ada di tautan JDIH Kemendikdasmen, yaitu berupa dokumen permen yang sudah ditetapkan dan juga sudah diundangkan. Silahkan nanti materi akan dibagikan oleh panitia webinar, kali ini. Lanjut. Nah, Bapak Ibu semua, sahabat sekolah dasar, karena mengingat, siklus tahunan, tahun ajaran, mulai dari SPMB ramah dimulai, kemudian masa MPLS ramah, selanjutnya tentu, yang selalu, menjadi perhatian adalah terkait dengan seragam untuk, murid. Untuk, seragam ini, kami mengingatkan ada Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022 di mana ada ketentuan-ketentuan krusial yang memang harus diperhatikan di mana pengadaan seragam adalah tanggung jawab orang tua, sementara pemerintah dan sekolah dapat membantu. Jadi misalnya dari, pemerintah daerah, suatu daerah yang akan membantu, pembiayaan seragam, silahkan. Tetapi pada dasarnya itu adalah tanggung jawab orang tua, pemerintah dan sekolah dapat membantu untuk yang kurang mampu. Kemudian yang kedua, sekolah dilarang menjadikan pembelian seragam baru sebagai kewajiban, termasuk pada saat penerimaan murid baru. Lah, di sini maksudnya sekolah dilarang berjualan seragam. Silahkan kalau ada orang tua, yang akan mengakomodir, pembelian seragam ataupun koperasi silahkan, tapi sekolah dilarang jual beli seragam pada saat penerimaan murid baru atau SPMB. Kemudian pelanggaran terhadap ketentuan ini menjadi dasar penjatuhan sanksi administratif dan dari pembina kepegawaian di daerah setempat, yaitu, untuk SMA adalah provinsi, sedangkan SD, TK, SMP ada di kewenangan dinas, kabupaten kota. Untuk, materi maupun dokumen Permendikbudristek terkait dengan seragam sekolah
itu silakan Bapak Ibu bisa diunduh lebih lengkap. Yang saya sampaikan hanya berupa pengingat bahwa seragam sekolah itu tidak boleh dijual belikan oleh sekolah. Nah, sepertinya itu Bapak Ibu semua materi yang saya sampaikan. Terima kasih.